Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang PKM kewirausahaan yang berjudul pemanfaatan limbah kulit dan rambut jagung menjadi souvenir boneka cantik yang bernilai tinggi. Dan yang beranggotakan saya sendiri, Novita Dian Rahmadani, NIM B3190051, Wulan Mustika Sari, B3190052, dan Primnandira Nunda Pramesti, NIM B3190053. Latar belakang. Jagung merupakan salah satu komoditi taresalia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Peranan jagung selain sebagai pangan dan pakan, sekarang banyak digunakan sebagai energi serta bahan baku industri lain yang kebutuhannya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, peluang peningkatan produksi jagung dalam negeri masih terbuka lebar, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam, atau melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam dan melalui indeks pertanaman. Ini merupakan grafik jagung tahun 2010 sampai 2015 yang terus mengalami peningkatan dari berbagai wilayah. Pengembangan industri kreatif tanpa limbah merupakan persyaratan penting bagi keseimbangan industri, daya dukung alam, dan kesejahteraan manusia yang tinggi di lingkungan tersebut, dan minimnya pelaku industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sebuah hasil alam hingga tidak menghasilkan limbah sama sekali. Limbah kulit dan rambut jagung merupakan limbah industri rumah tangga dan limbah industri kecil. Banyak produksi olahan yang berbahan dasar jagung membuat limbah jagung ini semakin banyak. Ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang ingin memulai bisnisnya. Kerajinan dari kulit dan rambut jagung ini tidak memerlukan modal yang banyak, hanya perlu memainkan kekreativitasan dan ketelitian dalam pembuatannya. Limbah kulit jagung ini dapat dijadikan sebagai souvenir boneka. Cara pembuatan ini pun terbilang sangat mudah. Souvenir boneka yang terbuat dari kulit dan rambut jagung ini mempunyai peluang besar untuk dipasarkan. Bukan hanya bentuknya yang unik, tetapi masih jarang ditemukan produk kerajinan yang berbahan dasar dari limbah kulit jagung ini. Rumusan masalah. 1. Banyaknya limbah kulit dan rambut jagung yang masih dianggap sebelah mata. Padahal limbah tersebut dapat dijadikan suatu karya yang menarik dan memiliki ciri khas dibandingkan limbah kulit lain. 2. Produk kerajinan tangan ini akan dapat menjadi peluang bisnis besar dan menjanjikan apabila ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi. 3. Target pemasaran dari produk kerajinan tangan ini adalah seseorang yang mempunyai event besar, seperti acara pernikahan, dan juga produk ini juga bisa dibeli satuan. Limbah kulit jagung merupakan limbah yang berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup atau dari hewan maupun tumbuhan, seperti minyak dan batu bara. Banyak limbah organik yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan yang tinggi, di mana dibuat dengan berbagai macam karya kerajinan. Salah satu limbah organik yang bisa dijadikan karya kerajinan adalah limbah kulit, jagung, dan rambut jagung. Tanaman jagung tumbuh hampir di seluruh daerah di Indonesia dan sudah menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat. Limbah kulit jagung memiliki struktur berpori, kuat, dan ringan. Kondisi unik dari serat kulit jagung ini dikarenakan sifat kimia dari serat yang sebagian besar adalah bahan berlignoselulosam,
Kulit jagung mempunyai ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki kulit tanaman lain. Kulit jagung mempunyai bau yang khas apabila telah dikeringkan. Kerajinan dari kulit dan rambut jagung ini tidak memerlukan modal yang banyak. Hanya perlu memainkan kekreativitas dan ketelitian dalam membuatnya. Limbah kulit jagung ini dapat dijadikan menjadi souvenir boneka. Cara pembuatan produk ini terbilang sangat mudah. Souvenir boneka yang terbuat dari kulit dan rambut jagung ini mempunyai peluang besar untuk dipasarkan. Bukan hanya bentuknya yang unik, tetapi masih jarang ditemukannya produk kerajinan yang berbahan dasar dari limbah kulit jagung ini. Kulit jagung yang digunakan untuk membuat boneka ini adalah kulit yang masih berwarna hijau dan tidak kering. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembuatan kerangka boneka. Berbeda dengan rambut jagung yang harus dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu. Sebelum digunakan, setelah kerangka boneka telah jadi, tinggal proses dekorasi untuk mempercantik tampilan boneka. Produk kerajinan dari limbah ini apabila ditekuni akan menjadi peluang bisnis yang besar. Bisnis industri ini dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Di samping itu, bisnis industri ini buka lapangan pekerjaan baru, mengingat banyak karyawan yang di-PHK, selain dipasarkan di dalam negeri, produk souvenir ini dapat diekspor ke luar negeri. Orang yang ingin mempunyai event besar seperti acara pernikahan dan acara-acara lain. Pemasaran produk kerajinan tangan ini adalah dengan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, dengan cara melalui atau memanfaatkan media sosial, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya teknologi sudah semakin maju. Bahkan semua dapat diakses dengan mudah melalui ponsel. Sehingga untuk mempromosikan kerajinan tangan ini akan dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Bahkan juga marketplace untuk memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui kerajinan yang cukup unik dan cantik ini. Maka kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Saran awal produk kita akan memperkenalkan produk kita kepada konsumen melalui beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, web, dan kita juga endorse beberapa influencer ataupun selebgram yang sedang naik daun. Tujuan dari endorsement ini untuk mengenalkan detail produk dan produk agar konsumen lebih mudah mengenal dan mengetahui kelebihan dan detail dari produk ini. Kami juga membuat beberapa diskon serta voucher gratis ongkir ke berbagai daerah di Indonesia untuk lebih menarik perhatian konsumen. Untuk sarana penjualan bisa melewati Lazada, Shopee, Facebook, WhatsApp, Tokopedia, dan Instagram. Berikut desain dan logo produk kami. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, tali benang, 2 kulit rambut jagung kering, 3 benang wol, 4 kawat, 5 handuk, 6 manik-manik, 7 mata boneka. Alat yang digunakan yang pertama, gunting kawat, 2 lem tembak, 3 isian lem tembak, 4 gunting kain. Kesimpulan, limbah kulit dan rambut jagung merupakan limbah industri rumah tangga dan limbah industri kecil. Banyaknya produk olahan yang berbahan dasar jagung membuat limbah kulit jagung ini semakin banyak. Ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang ingin memulai bisnisnya. Kerajinan dari kulit dan rambut jagung ini tidak memerlukan modal yang banyak. Hanya perlu memainkan kekreativitas dan ketelitian dalam pembuatannya. Limbah kulit jagung ini dapat dijadikan menjadi souvenir boneka.
Cara pembuatan produk ini terbilang sangat mudah. Di samping itu, bisnis industri ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru mengingat banyak karyawan yang di-PHK. Selain dipasarkan di dalam negeri, produk souvenir ini dapat diekspor ke luar negeri. Dengan bantuan sosial media dan kreativitas, industri yang dianggap sebelah mata dan disepelekan dapat diubah menjadi suatu karya yang menarik dan mempunyai daya jual yang tinggi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.